Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangat Agoda Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah, malam hari ini sahabat Suada 21 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Malam. Baik sahabat Suada, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat Suada, malam hari ini kita akan mendengarkan tanya jawab bersama Ustadz Abdul Somad LCMA di Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah tanya jawab ini dapat menambah ilmu agama kita dan harapannya Allah mempermudah kita dalam merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap stay tune di sini. Selamat mendengarkan. Saya wanita berjilbab. Saya tahu wajib bagi wanita balik berjilbab, tapi saya belum berjilbab syar'i karena pekerjaan saya tidak mendukung untuk bersyar'i. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Keluar dari situ cari tempat kerja yang syar'i. Tak dapat Pak Ustadz, sementara saya yang menanggung menyara hidup orang tua. Kalau begitu darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Bekerjalah di situ agak 2-3 bulan, tapi sementara itu cari yang bisa pakai syar'i. Tapi kalau pilihannya dua, di sini bekerja tak syar'i, gaji 10 juta. Begini bekerja syar'i, tapi cuma 4, tinggal yang 10, ambil yang 4. Kau akan dapat barokahnya. Karena kalau rezeki tak barokah, duit antu dimakan setan, tak ada barokah sama sekali. Pertahankan akidah. Bilal bin Abi Rabah bukan masalah makan, tapi masalah akidah, dijemur di atas panas tadi. Ammar bin Yasir disiksa sampai hilang kesadaran. Engkau hanya sekedar melepas jilbab tak syar'i menjadi syar'i saja berat. Di mana letak jihadmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini bisa saja orang Islam merasa resah dengan keislamannya, merasa gelisah dengan keimanannya. Sudah baik. Ini saudariku ini hatinya masih hidup. Dia masih mempermasalahkan syar'i tak syar'i. Sebagian lagi jangankan jilbab syar'i, tak berjilbab pun tak dia permasalahkan. Berapa banyak yang melepas jilbab? Guru melepas jilbab hanya karena ingin dijadikan artis sinetron. Itu pun sekali tayang. Apa hukum berobat kepada ustaz tapi pakai jeruk? Jus lah itu. Dan bunga rampai. Biasanya yang pakai jeruk-jeruk dengan bunga ini memanggil hantu, pakai jin. Kalau dia tak pakai jin, pakai doa saja. Ada acaranya ruqyah masal. Ruqyah masal, ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, namanya ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau. Kita sudah keliling beberapa masjid di Pekanbaru. Ustadz Saifullah, Saif artinya pedang, Saifullah pedang Allah. Pedang itulah yang memotong jin-jin kafir, hantu-hantu belau. Maka pindahlah. Dia tak pakai bunga, tak pakai menyan, pakai doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Menjerit ibu-ibu kemarin di Masjid Jalan Riau. Panas. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Panas. Terbakar dia. Nah, pergi datang. Di mana Ustaz Saifullah nih? Masjid Al-Falah, lantai bawah, rumah sehat. Insya Allah datang ke situ sehat. Ini rumah sakit, patut tambah sakit. Setiap sakit, usaha, sepi, selalu curiga ada orang mendukunkan dia. Apa hukumnya Pak Ustaz? Itulah kerja jin. Datang kita. Kenapa pembeli beberapa hari ini tak datang?
ambil mangkok putih, terus isi botol aqua. Itu dia. Nampak? Tak nampak Pak? Memang kan tak nampak, saya aja yang nampak. Ini ada yang menyiramkan air orang mati di depan toko. Siapa tu Pak? Ya, saya tak enaklah sebut nama, nanti berdosa. Tapi yang beberapa hari ini tak menegur kamu, itulah dia. Oh, tahu saya orangnya. Sudah kan? Ya, itulah dia. Fitnah. Tempat bisa juga diruqyah, bisa. Dipanggil ustaz itu ruqyah. Ciri ruqyah syariah hanya dengan ayat, zikir dan doa. Tidak ada doa yang disembunyikan. Tak ada doa sembunyi. Semuanya jelas. Pakai makharijul huruf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ada yang disembunyikan, nah itu pakai mantra. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ditambahnya dengan yang tidak-tidak, dengan pantun-pantun petatah petitih. Tak betul. Saya seorang pendidik, guru digugu dan ditiru. Saya ini guru, saya digugu dan ditiru. Saya pakai peci hitam, murid saya ikut pakai peci hitam, lengkap dengan miringnya sekali. Maka saya luruskan. Saya seorang guru. Apa hukumnya bersalaman dengan siswi di sekolah? Saya sampai sekarang belum pernah bersalaman dengan mahasiswi. Padahal mahasiswi itu cantik. Saya baru pulang nih dari Maroko, di Fakultas Tarbiyah. Diulurkannya lah tangannya. Ustaz, itu. Tapi Ustaz enak aja salaman. Mungkin ilmu dia sudah banyak, saya belum lagi. Saya berpegang kepada hadis. Pertama, Nabi tak pernah menyentuh tangan perempuan. Sedang Nabi dia tak berani, maka aku pun takut. Yang kedua, li ayyut'ina ala ra'si ahadukum. Ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu lebih baik daripada kalian menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Saya tak bernafsu nengok murid saya itu Pak Ustaz. Setan tak pernah mengajak berzina. Berawal dari tatapan, muncul keinginan, dan berlanjutlah dengan kelanjutan yang tak tahu entah kemana akan pergi. Maka sadduz zari'ah, menutup pintu dosa, paling mudah. Tinggal sampai ke kampus, namaste, namaste, kya hal hai, tiki. Kya hal hai artinya apa kabar, tiki artinya baik. Ustaz kok dulu kami musim haji kan kerja dari Kairo ke Makkah, kerja sambil haji. Itu banyak kawan-kawan India. Kya hal hai, tiki, kuch hota hai. Jangan pegang tangan dia, tak boleh. Mohon doa untuk kesembuhan istri dari jamaah. Nanti kita di akhir majelis berdoa. Entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mulut yang tak pernah makan riba. Ada mulut yang senantiasa basah karena zikir. Amin, kata dia. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sikap kita terhadap pengusiran Ustaz Khalid Basalamah yang berpemahaman Salafi Wahabi oleh Banser NU? Dua-dua tak bisa dibela. Yang ini memang asik mengejek-ejek aja. Bid'ah, dolalah, neraka. Bid'ah, dolalah, neraka. Lama-lama panas juga telinga Banser itu. Banser nih pun tak juga bisa dibela. Giliran ke Khalid Basalamah dia garang. Giliran ke pendeta mengejek-ejek, Iwan Bopeng diam aja dia. Jadi dua-duanya orang berkelahi, dua-duanya ada salahnya. Dua-duanya objektif menilai. Kalau kita terlalu ke sini, ini yang benar, ini yang salah. Ini ada juga salahnya. Janganlah main pukul rata aja. Ingat pesan Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz Salafi dari Malang. Ketika kau menunjuk saudaramu, hai pelaku bid'ah, maka otomatis kau sudah mengatakan, hai penghuni neraka. Kalau tak sepakat ulama bid'ah, janganlah dibid'ahkan. Tak sepakat ulama tentang bid'ahnya, jangan bid'ahkan. Tapi pada perkara yang kita sepakati, kita harus keras. Buya Hamka tipe yang paling. Dalam masalah Natal, keras dia. Tapi dalam masalah berbeda pendapat, kunut subuh,
masalah usolli, masalah sayyidina. Nata'awan fi mattafaqna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Mari kita beramal pada perkara yang kita sepakati. Apa pendapat Ustaz terhadap sikap saudara-saudara kita di Pekanbaru yang berpaham Salafi Wahabi, yang membangun eksklusivitas dengan membangun masjid Raudatul Jannah, Abu Darda, dengan kata lain mereka tak mau membaur. Bagus dibangun masjid besar-besar, bisa menandingi gereja HKBP Santa Maria. Pandang sebagai saudara. Mereka ini saudara, cuman agak dibid'ah-bid'ahkannya kita sedikit. Jadi tak bisa main pukul rata. Tak bisa main pukul rata. Oleh sebab itu nanti ada masanya. Ini kan baru. Dulu pun Ustadz Fulan itu waktu baru-baru dulu keras tuh Pak Ustadz. Tapi setelah 10 tahun insya Allah, selama 5-10 tahun ini pekak-pekakkanlah sedikit. Jadi saya belajar bisa menerima saudara ini dalam sebuah ijtimah di Kubang. Ramai ijtimah 20.000 orang. Kalian tak marah dibid'ahkan oleh Salafi? Senyum aja mereka. Kenapa kalian tak marah? Mereka itu saudara kita Ustaz. Musuh kita Yahudi, musuh kita PKI, musuh kita sekular, musuh kita liberal, musuh kita kafir. Ini saudara kita. Cuman agak keras sikit. Pekak-pekakkan aja lah. Diajaknya kita di FB, tutup FB. Nanti udah berhenti dia buka lagi. Diajaknya lagi, tutup. Dilemparnya kita pakai batu, lempar dia pakai bunga. Tak usah lanjutkan, tak? Dah tahu kelanjutan. Apa hukum memakai tas ikat pinggang bahannya dari kulit ular, kulit buaya? Masih banyak kulit kambing. Walaupun ulama ikhtilaf tentang masalah ini, ada sebagian yang mengatakan buaya itu jangankan kulitnya, dimakan pun boleh. Mazhab Hambali mengatakan buaya itu boleh dimakan. Kenapa Ustaz tak pernah sampaikan? Apa urgensinya menyampaikan itu? Malam ini judul kita adalah boleh makan buaya. Apa urgensi mengkaji itu apa? Tapi kalau ada nanti yang pakai kulit buaya, ya tak apa-apa, disamaknya. Tapi saya pribadi tidak lah. Andai ada jamaah ngasih pun tak mau saya pakai. Asal ditengok, itu banyak nih buaya. Kulit kambing, kulit. Kalau ini ada tapi mengandung khilaf, ini tidak mengandung khilaf. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Menjadi fitnah saja. Masa Ustaz pakai kulit buaya? Apalagi mahalnya minta ampun. Itu tas dari kulit buaya mahal. Ibu berapa beli tas kulit buaya? 1 juta Pak Ustaz. Oh, kok mahal betul? Daripada kita nangkap buaya itu sendiri. Mengulitinya lagi. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Apa ada di antara umat Nabi yang di akhirat nanti kekal di neraka? Ada. Siapa orangnya Pak Ustaz? Yang kekal di neraka? Iya, mati dalam keadaan syirik. Pergi dia ke dukun. Pak dukun, ya, saya udah 40 tahun belum juga nikah nih Pak dukun. Kata dukun, kau kumpulkan 7 bunga. 7 bunga, ya, bunga kantil, bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, segala bunga. Habis itu kau blender. Habis itu kau minum. Begitu diminum, muka pun berubah kemerahan, mati. Itu tak ada ampun. Itulah makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun selain syirik diampunkan Allah. Itu maknanya. Bukan berarti orang yang pernah syirik tak diampunkan Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu dulu pernah syirik. Pernah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Ubal. Tapi sebelum mati, taubat. Sedangkan ini tidak. Begitu diminumnya mantra itu, langsung mati. Tak sempat taubat. Itu kekal dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Jangan kedukun. Jangan kedukun. Jangan kedukun.
Ustaz, saya pernah lihat khatib Jumat ketika khutbah mengangkat jari telunjuk ketika berdoa dalam khutbah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Setiap menyebut nama Allah, mazhab Hambali mengangkat telunjuk. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Orang kafir musyrik dulu kalau beribadah pakai telunjuk. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Dirobah Nabi. Telunjuk tetap pakai, tapi untuk melafaz Allah. Allah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Boleh pakai telunjuk. Maka sekarang pun dah banyak anak-anak muda. Foto. Tauhid. Jangan begini. Karena ini artinya I swear. Aku bersumpah, in God we trust, atas nama Tuhan Allah Bapa di sorga. Nauzubillah, kafir. Jangan kasih anak-anak gadis kita, anak-anak lajang gini. Apalagi perempuan kalau gini, bahaya itu. Jadikan aku yang kedua. Bagaimana menghilangkan candu terhadap handphone dan gadget? Kita mengatur dia, jangan dia mengatur kita. Ustaz, kenapa HP Ustaz mati dalam ini? Jangan, saya kan mengatur diri sendiri. Ustaz Somad itu pelitnya minta ampun. Kenapa? Selama pergi umrah tak mau beli pulsa. Selama pergi saya tak beli. HP itu mati, dua-dua mati. La salam wala kalam. Tapi kenapa Ustaz bisa kirim pakai wifi hotel? Ketika masuk ke hotel, pertama kali tanya password. Itu beda jamaah umrah dulu sama sekarang. Kalau dulu begitu sampai hotel nanya, mana Masjidil Haram? Sekarang enggak, apa password? Kitalah yang mengontrol diri kita. Saya akan buka HP, WhatsApp, Twitter, BBM hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Selesai itu tutup. Kalau dipeturutkan itu tak akan ada. Orang tak akan tidur-tidur. Karena kalau sudah menengok HP, tidur hilang. Orang tak bisa tidur. Karena radiasi dari cahaya itu masuk ke dalam, tidurnya. Nanti kapan dia tertidur? Waktu sedang sholat bisa tidur. At-tahiyatul barakatuh. Orang kalau sudah kecanduan hati, hati-hati. Ini harus kita yang mengatur dia, jangan dia mengatur kita. Bagaimana hukumnya orang kerja di hotel, yang mana hotel itu tersebut tempat maksiat, ada orang berzina, ada khamar, bukan punya orang Islam. Saya baru ceramah di hotel. Alhamdulillah hotel kita ini Ustaz, walaupun belum sampai hotel syariah, tapi kita hiburan sudah tak ada lagi. Acara-acara keagamaan di sini bagus Pak. Bagi saudaraku yang bekerja di tempat maksiat, kalau bisa kalian keluar dari situ, segeralah keluar secepat-cepatnya. Kalau tak bisa pakai pendapat Syekh Qardawi tentang orang yang kerja di tempat riba, maka ada limit waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sementara itu cari tempat lain. Doa, usaha, minta pada Allah. Jangan lupa ini hidup ada yang mengatur. Maka setelah usaha, tawakal ala Allah, tapi ada niat di dalam. Jangan merasa nyaman di tempat haram. Sebagai seorang perempuan, mana yang lebih penting? Suami atau orang tua? Tidak ada kontradiktif antara orang tua dengan suami. Karena orang tua hamba Allah, suami pun hamba Allah. Kenapa bisa terjadi pertikaian? Karena suaminya tidak hamba Allah, orang tuanya pula tidak mengikut hukum Allah. Kalau suaminya itu hamba Allah, datang istrinya melapor, "Bang, mama sedang sakit nih, pergi kau ke sana Adinda, karena dialah tempat engkau bernaung 9 bulan 10 hari, mengalir darahnya dalam darahmu, pergi kau ke sana. Adapun aku memang dari dulu sudah terbiasa masak sendiri. Pergilah ke sana."
bisa ini diselesaikan. Pergi, makmu kau urus. Tapi aku tak bisa mengantar karena sedang sibuk. Pergilah. Nanti sudah selesai cepat pulang ya. Karena kalau kau lama pulang nanti ku cari pula satu lagi yang tidak. Jadi insyaAllah itulah nikmatnya ibu-ibu yang punya anak gadis. Kalau datang anak lajang nanti meminang, yang bertanya kau tanya adalah din agamanya. Agamamu nak, solatmu nak. Kenapa? Nanti kalau datang satu hal, satu sebagainya, dia akan mengikhlaskan anak ibu itu untuk menjaga. Bang, aku mesti jaga mama di ICU nih, yang lain sedang sibuk. Pergilah Adinda. Masalah anak biar abang yang menggendong. Tapi janganlah pula dengan kata-kata kasar. Aku mau ke rumah sakit bentar. Abang tolong jaga anak, tolong pel. Harus selesai semua ya. Apa benar perempuan yang menambahkan nama suami di belakang namanya hukumnya haram? Namanya Zaid, lalu dipanggil Zaid bin Muhammad. Mana ada anak Muhammad namanya Zaid? Dipanggil Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kalian, bukan ayah kalian. Lalu dipanggil nama aslinya Zaid bin Harithah. Tak boleh. Ud'uhum li abaihim, panggillah dia menurut bapak kandungnya. Namanya siapa? Khairun Nisa. Nama ayahnya siapa? Jamaluddin. Khairun Nisa Jamaluddin. Kalau mau buat paspor 3 nama, Khairun Nisa Jamaluddin. Jangan buat nama suami. Iya kalau suami itu umurnya panjang, kalau dia mati ganti nama lain, mati lagi ganti nama, sampai 3 kali ganti. Kawan nengok yang mana yang betul nih, 1, 2, 3, sial kau gitu. Menimbulkan fitnah. Nama ayah, tak ada mantan ayah. Mantan suami ada, tapi mantan ayah tak ada sampai mati. Sholat sunat sebaiknya di masjid apa di rumah Pak Ustaz? Di rumah. Nabi sholat sunat di rumah. Tadi Ustaz sholat ba'diyah di mana? Di masjid. Ustaz tak sesuai isi ceramah sama perbuatan. Saya sholat ba'diyah tadi Jumat di masjid. Karena saya pulang ke rumah dari Danau Bingkuang jam 4 baru sampai. Nabi kenapa sholatnya di rumah? Jarak dari tempat Nabi sholat ke rumah 22 meter. Sholat dia di rumah, datang Bilal ngetuk pintu. Rasulullah, ya sudah boleh iqamat? Boleh. Iqamat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sholat sunat dalam rumahnya. Di mana rumah Nabi itu Pak Ustaz? Itulah kubur dia itu. Kubur Nabi itu rumah dia itu. Kamar dia dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mengajak anak laki-laki ke masjid sampai masbuk pula sholat di masjid. Belum juga ikut. Sholat kita di rumah bersama. Ngajak anak bisa sampai masbuk berarti jamnya salah. Kenapa diajak dia setelah azan? 15 menit sebelum azan lah ajak dia. Suruh dia mandi cepat. Azan maghrib 6.30, jam 5.30 mandi cepat. Bunyikan lonceng. Ayo sholat ke masjid. Tak ada alasan. Jangan gara-gara ini sholat di rumah aja. Lah, laki-laki soleh sholat di masjid. Jangan sholat di rumah. Laki-laki solehah yang sholat di rumah. Mana yang lebih mulia? Baca Quran dengan membantu atau menyedekahkan seorang harta untuk orang yang membutuhkan? Dua-duanya. Habis sholat subuh baca Quran setengah jam setengah juz. Dari maghrib ke isya baca lagi Quran, dapat setengah juz. One day one juz. Bantu orang miskin, bantu juga, dapat dua-duanya. Dua-duanya bagus. Baca Qurannya jalan. Payah bawa Quran. Quran digital, download. Mudah. Tak ada pulsa, carilah. Setelah imam melaksanakan sholat jamaah, baca doa. Awal doa Ustaz baca a'u, ada juga Ustaz baca na'u. Apa bedanya? A'u, aku. Na'u, kami.
Azhabu, aku pergi. Nazhabu, kami pergi. Astaghfirullah, aku minta ampun. Nastaghfirullah, kami minta ampun. Dua-duanya betul, tak salah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang pengacara yang taat beragama? Mantap. Karena tak semua pengacara membela yang benar. Iyalah, banyak membela yang bayar. Ustaz, saya sudah selesai SH nih Pak Ustaz. Apa pendapat Ustaz kalau saya ambil MH? Lanjutkan. Tapi ini hukum kafir Pak Ustaz. Gara-gara ente belajar itulah ada orang Islam yang menolong. Jangan sampai hukum itu semua diambil orang kafir. Sekarang kalau masuk ke fakultas hukum, siapa nama situ? Ruhut Istanbul, Otman Paris Hutapea, Sinan Bela, Raja Gogok. Kita ingin pengacara kita itu nanti siapa dia? Pengacara hebat. Orang Islam, LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Orang-orang kampung kita yang kebun karetnya digarap oleh perusahaan kafir. Siapa yang bela? Kalau bukan orang Islam. Jadi anak bapak ibu jangan dikonfrontir, dikotomi antara agama. Kalau belajar hukum Islam dapat pahala, belajar hukum Belanda masuk neraka. Itu tak betul. Belajar dia hukum itu. Kalau perlu macam Adnan Buyung Nasution sampai doktor filosofi of doktor dari Universitas Leiden Belanda. Tapi setelah pulang, tolong orang-orang Islam yang susah. Bolehkah kita menyelipkan doa pada setiap sujud terakhir salat wajib maupun sunat? Boleh. Tapi kalau bahasanya tidak bahasa Arab, jangan dilafazkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Anakku iki batal salat. Anak amboko batal salat. Maka kalau doa dalam hati, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati. Nabi salat sunat lama sampai dicubit Aisyah tangannya. Kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kusangka engkau dah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa. Bagus lama-lama sujud, menurunkan darah dari jantung ke otak, oksigen sempurna. Paru-paru paling kuat pada tengah malam. Maka kalau ada orang sholat tengah malam, sujudnya lama, paru-parunya kuat, jantungnya menyemprot sempurna, maka sehat walafiat. Ustaz macam paham aja kata dokter. Dalam beribadah, apakah kita harus mengikuti salah satu mazhab atau harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis saja? Ikutilah Quran dan hadis, jangan pakai mazhab. Emang sanggup? Sanggup saya Pak Ustaz? Saya kembali ke Quran dan hadis. Ini Quran yang saya baca. Ditunjukkannya lah Quran dia. Terjemahan Depak. Saat itu dia sedang bermazhab. Mazhabnya apa? Mazhab Depak. Ulama itu menjelaskan Quran dan Sunnah. Ulama menjelaskan Quran dan Sunnah. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini cara istinbat hukumnya. Namanya Hanafi. Mazhab Hanafi. Jangan katakan Hanafi meninggalkan Quran Sunnah. Kamu ikut Hanafi apa ikut Quran Sunnah? Itu orang goblok jahil bin Bahlul. Hanafi pakai Quran Sunnah, Maliki pakai Quran Sunnah, Syafi'i pakai Quran Sunnah, Hambali pakai Quran Sunnah. Tapi Abdul Somad yang dhaif, lemah, fakir, tak tahu apa-apa ini, dia tak sanggup balik ke Quran Sunnah. Maka diikutnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang tak saya ikuti Imam S. Arifin. Apa hukumnya ibadah pendosa tobat dengan ibadah orang yang biasa-biasa saja? Orang yang bergelimang dosa, kalau dia bertobat, dia dapat pahala jihad. Karena untuk kembali ke jalan yang benar, lahir di tengah prostitusi, emaknya pezina, preman, tiba-tiba tersentuh hatinya, masuk, maka itu nilai jihadnya luar biasa. Apalagi kalau dia orang kafir yang masuk Islam, dimulai dari nol. Ustadz Yahya Walone
Ustadz Nababan, Ustadz Felix Siau, itu semua dari nol. Yang dimulai dari nol, Ustadz Felix Siau, Ustadz Yahya Walone, Ustadz Nababan, sama Pertamina. Mulai dari nol ya Pak. Bagaimana cara mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau orang tua itu umurnya 70 tahun tak bisa puasa, maka puasa yang ditinggalkannya dulu dibayarkan fidyah. Ibu, emaknya meninggal. Iya, berapa umurnya? 70, tak bisa lagi puasa. Bayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Kasih makan sehari fakir miskin 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Aslinya zaman dulu masakkan. Setelah masakkan, kasihkan. Saya tak bisa masak Pak Ustaz. Jangankan masakkan dia, saya aja tak masak. Maka kasih bahan jadi. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berapa tuh pekan baru? 40.000 kasih. 10 hari tinggal 400. Sebulan 1.200.000. Tapi kalau orang tadi meninggal masih muda, maknya meninggal kena kanker payudara umur 40, sehat, mati, tidak dibayarkan fidyah, tapi digantikan puasanya. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya menggantikan puasanya. Berapa tinggal puasanya? 30 hari. Anaknya berapa? 3 orang. 10. Bang, besok datang ke rumah ya. Ada apa Adinda? Ada yang mau kita bagi nih. 10. Yalah, kami datang besok. Datanglah mereka membawa makanan banyak. Sangkanya 10 ameh. Rupanya 10 hari. Apakah harus membayar fidyah? Kalau iya berapa ukurannya? Sudah. Sholatnya Pak Ustaz? Sholat tak bisa dibayarkan. Yang ada dalam hadis hanya puasa. Adapun sholat tak bisa. Aku sholat untuk menggantikan sholat emakku, ku transferlah ini, tak bisa. Tapi puasa bisa. Maka jangan tinggalkan sholat. Baik sahabat, tadi kita mendengarkan tanya jawab bersama Ustadz Abdul Somad LCMA part pertama. Insyaallah selanjutnya kita akan mendengarkan tanya jawab bersama beliau di part kedua. Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.